Shalom semuanya. Kita buka sama-sama di Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Jadi gini, ketika kita tidak menerima yang terbaik dari Tuhan, kita akhirnya sulit untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada yang lain. Karena kita selalu berupaya pakai tindakan dan upaya kita sendiri. Jadi kita mulai bingung. Apalagi kalau ketika didengungkan dari atas mimbar, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Bahkan yang suka menggelitik saya adalah ketika mulai sebuah ibadah di dalam sebuah gedung gereja, kita berdoanya begini, Tuhan hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Itu semuanya sah dan bagus banget doa seperti begitu. Terus kemudian kita duduk tenang, kita sakral gitu ya, terus kita berpikir saya bernyanyi, dengerin khotbah, kasih persembahan, terus nanti pengumuman doa berkat pulang. Itu berarti saya sudah memberikan yang terbaik. Betul, itu salah satunya. Dan itu cuma 1,5 jam di sini. Ya, kadang-kadang sejam malah. Terus kita pulang. Harusnya karena kita sadar bahwa kita gerejanya, ini gedungnya, waktu kita masuk ke dalam rumah kita mendengungkan doa di dalam sini yang sama seperti kita lakukan di sini. Tuhan, aku sampai ke rumahku berubah jadi tempat ibadah karena aku gerejanya. Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik di dalam sini. Apapun yang aku sudah terima dari Tuhan, aku mau memberikan terbaik. Aku mau jadi orang yang tepat bagi keluargaku. Besok masuk ke kantor, dengungkan lagi doa yang sama di dalam hati. Tuhan, ini ibadahku di dalam gedung kantor. Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau enggak, jadi jagoan kandang. Jadi cuman orang-orang yang beribadah di hari Minggu, that's it, selesai. Akhirnya esensi jadi terang, jadi garam, hilang semuanya. Karena kita cuma jadi garam sama terang di dalam gedung gereja. Dan kita semuanya ketika masuk dalam gedung gereja, semuanya manis-manis. Semuanya gini, shalom, shalom, semua gitu kan. Jadi Bapak Ibu gak bisa validasi saya, ngelihat saya berdiri di sini, gak bisa. Harus tanya aslinya Billy Lantang tuh di rumah. Sama kedua anak saya, sama istri saya, sama Mbak yang kerja di rumah. Dia baru tahu tuh aslinya saya seperti apa. Ya. Jadi ada satu Mbak kerja sama saya, dia kerjanya udah 24 tahun kerja sama saya. Dia itu udah dikasih tahu, Mbak, kalau hari Senin jangan ketok-ketok kamar. Karena saya itu biasanya kalau hari Senin hari libur lah, karena capek kalau Minggu ya. Saya nanti di hari Senin tuh bangun agak siang. Kalaupun bangun pagi saya juga pengen di kamar, pengen me time, pengen sendiri gitu. Biasanya anak saya yang kedua kalau pergi sekolah diantar istri saya kalau hari Senin. Nah, Mbak di rumah itu yang 24 tahun kerja sama saya suka lupa. Dia suka sering ketok kamar, padahal dia udah dikasih uang belanja, minta uang sayur, karena tukang sayur datang. Jadi nggak selalu tuh kalau hari Senin dia nggak ketok kamar. Sesekali adalah dia ketok kamar, karena dia lupa tuh hari Senin. Uang belanja, dia galak loh, by the way ya. Badannya gede dan galak dia. Terus saya buka dong kamar, dengan mata kayak begini. Kenapa Mbak? Uang belanja, gitu, langsung gitu. Ini hari apa? Terus dia bengong nanti. Astagfirullahaladzim, iya benar ya hari Senin, aduh mohon maaf Pak, dia jalan, saya udah gak bisa tidur. Apakah waktu dia begitu saya ngamuk-ngamuk sama dia? Mulai hari ini, gak usah makan sayur lagi. Tukang sayur gak boleh masuk ke depan, portal aja semua jalan. Apakah saya ngomong gitu sama dia? Enggak. Saya gak pernah begitu. Bahkan dia yang galak sama saya. Dulu kalau anak-anak masih kecil-kecil karena dia protektif banget karena tuh 2 anak dibesarin sama dia juga. Itu kalau anak-anak pergi lagi saya ajak jalan-jalan kalau malam dia telepon saya. Karena tuh besoknya hari sekolah kan. Jam 9 belum pulang. Misal dia telepon. Mbak kalau di rumah kalau telepon majikan biasanya kan dimulai dengan kata-kata apa? Mohon maaf Pak, permisi Pak, halo. Biasa normal lah. Dia nggak pernah gitu. Kalau telepon lagi ngamuk, lagi kesel anak-anak dibawa-bawa pergi. Posisi di mana? Lo pikir Google Map apa? Gue supir Grab ya. Posisi di mana? Kenapa sih Mbak? Gitu. Itu anak-anak gak tidur siang. Besok kan sekolah, ditaruh telepon cekrek gitu. Anak-anak gue juga kenapa lo yang sewot? Sampai rumah karena badannya gede kan, anak-anak udah tidur, masih kecil-kecil. Digendong tuh, satu kanan, satu kiri. Sambil jalan masuk ke rumah, sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa pergi aja gitu. Anak-anak gue juga kenapa sih lo gitu. Saking sayangnya sama tuh anak-anak. Protektif jadinya. Jadi kita nggak bisa melihat hanya hari Senin, hari Minggu jadi jagoan kandang, nggak bisa. Kita masuk ke tempat ini saling menguatkan, di recharge. Ibadah sejatinya ketika keluar dari tempat ini lakukan firman Tuhan yang kita belajar di sini. Itu baru luar biasa.
Jadi akhirnya kita mengerti di dalam hidup ini, ketika kita menjalani hidup ini, kita paham bahwa ada sesuatu yang kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Seringkali pengertian ini salah. Coba lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jangan dimutilasi ayat ini, jangan dipotong-potong. Jangan juga dihotbahkan, terus kemudian kita dikatakan hidupnya berkelimpahan, tenang aja. Sesuatu yang konotasinya di luar. Saya paling gak setuju sama hal gitu. Yesus gak pernah ngajarin begitu. Yesus gak pernah ngajarin kelimpahan tuh harta, jabatan, status, ketenaran. Gak ada kayak gitu-gituan. Jadi yang perlu dikejar adalah kelimpahan itu di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani. Bahkan Petrus bilang begini, supaya kamu gak tersesat dan supaya kamu gak kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam Injil kasih karunia. Gak ada Injil yang lain. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan, gitu loh. Jadi kelimpahannya tuh dikasih di sini. Nanti ketika semuanya Tuhan titipkan yang ada di luar, kita jadi pengelola yang hebat. Itu maksudnya. Ya, beberapa minggu yang lalu ada seorang YouTuber yang saya suka sih nonton channelnya dia. Karena saya suka main Lego. Dia kolektor Lego terbesar di Indonesia. Kalau menurut saya nggak pernah lihat koleksi Lego sebesar dia lah. Udah pasti MM-an lah. Itu kalau nggak salah sih rumahnya di basement, kayaknya ada basementnya gitu ya. Dibuat itu satu tempat tuh Lego semuanya. Saya terkesima lah lihat dia. Belum lagi dia punya koleksi sepatu, mungkin 1000 kali sepatunya. Dan di dalam ruangan koleksi sepatu itu pakai AC pastinya. Dan sepatunya ya mahal-mahal lah, bukan sepatu murah-murah aja. Dia suka kasih tunjuk dan lain sebagainya. Masih muda. Kira-kira 3 minggu yang lalu dia kena serangan jantung meninggal. Terus saya sampai mikir gini, itu koleksinya kepada kemana ya? Siapa yang take care, siapa yang manage? Semua yang kita melekat dengan kita, yang ada di dalam hidup kita, itu semu soalnya. Karena kita masuk ke dalam dunia gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Kita waktu masuk ke dalam dunia kita dimandiin, keluar dari rahim ibu, nanti waktu meninggalkan dunia juga kita dimandikan dan dikasih baju lagi. Di dalam 2 periode ini, di dalam 2 event ini ketika dikasih baju bisa komplain gak? Mana ada bayi bilang gini, jangan yang ini dong warnanya, mana ada? Apalagi kalau udah meninggal, jangan yang ini dong jasnya, bisa bubar yang layat. Gak bisa, kita masuk ke dalam dunia gak berdaya, keluar pun gak berdaya. Selama kita hidup ini semua yang melekat sama kita itu titipan-titipan yang perlu dikelola. Kalau dalamnya gak kelimpahan, luarnya pasti jadi dodol. Nggak jadi benar akhirnya gitu loh. Saya nggak salahkan orang koleksi ya, nggak sah-sah aja kok orang mau koleksi. Cuman harus diingat itu semu kok semuanya. Saya sampai mikir kemarin, saya mikirin iya itu pada kemana tuh barang-barangnya dia semuanya. Itu luar biasa loh, koleksinya dahsyatnya minta ampun gitu. Ya. Oke, coba lihat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seringkali 2 ayat ini dikaitkan, kemudian mulailah didengungkan Injil-Injil kemakmuran. Nggak ada seperti begitu, kita jadi kaya di dalam sini. Nah itu sebabnya kalau kita kayanya di dalam sini, mata rohani kita akan kebuka. Kita di dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita disuruh masuk ke dalam jalannya Tuhan, kalau kita nggak pakai mata rohani masuk ke dalam tahun yang baru, kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Kita akhirnya banyak orang gugur imannya, komplain sama Tuhan, nggak pernah bertumbuh karena orientasinya mata jasmani. Nah ribuan tahun yang lalu ada seorang namanya Abraham berangkat dari kota namanya Ur, disuruh sama Tuhan ke tanah Kanaan yang akhirnya cikal bakal jadi bangsa Israel. Ketika dia berangkat, perhatikan Ibrani 11 ayat 8 mengatakan gini. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saya suka dengan kalimat terakhir ini. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2024, tanpa mengetahui ujungnya seperti apa. Kita berangkat dikasih tahu arahnya sama Tuhan, ujungnya gak dikasih lihat. Itu sebabnya banyak orang akhirnya ketika tidak mengerti jalan Tuhan, akhirnya mulai komplain sama Tuhan karena gak bisa lihat ujungnya. Dia gak bisa lihat Tuhan sedang bekerja hari ini karena memang mata jasmaninya gak bisa lihat. Ya, coba kita buka Yohanes 14 ayat 6,
Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan katakan kepada Thomas. Yang lucunya abis setelah itu ya, Thomas ini meragukan Tuhan, meragukan Yesus waktu Yesus bangkit. Dia kasih tahu ini sama Thomas ketika berdiskusi. Makanya banyak orang masuk ke dalam jalannya dia itu, kalau mata rohaninya nggak dibuka, akhirnya pada banyak yang meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan ujung-ujungnya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sudah mungkin pakemlah sama ayat ini. Ya, coba perhatikan ini baik-baik. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kamu mau memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam aku, masuk ke dalam jalanku. Seringkali kita bilang gini, Tuhan jalan ini ujungnya kayak gimana? Saya perlu kepastian Tuhan. Kita nggak bisa lihat ujungnya. Tuhan bilang masuk aja jalan sini, nanti di tengah jalan kamu akan menemukan kebenaran. Setelah itu kamu akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Karena di dalam situ ketika kamu memiliki kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Paulus bilang begini satu hari, hati-hati dengan hal yang baik, kamu harus jadi bijak bagi hal-hal yang baik. Karena hal yang baik belum tentu benar. Rumah saya di Jakarta Pusat, tadi kalau saya mau ke arah sini, arah yang benar ke timur atau ke barat? Kok gak tahu geografi gitu? Ayo, jalan yang benar dari pusat, Jakarta Pusat, kalau mau ke sini Harapan Indah, ke timur atau barat? Timur ya. Kalau tadi pagi saya bilang gini, saya gak mau ke timur, jalannya rusak. Jalan yang baik tuh ke barat. Saya mau ke barat aja, karena jalannya baik. Nyampe tujuan gak? Enggak lah, saya di Karawaci mungkin sekarang. Tetapi ketika prinsip saya begini, jalan ke timur walaupun gak baik, cuman itu jalan yang benar. Saya mau ke sana aja, sampai tujuan, sampai. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Di dalam kebaikan belum tentu benar. Itu sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa kan ini baik-baik aja menurut mata dunia. Nah, jalan, kebenaran, dan hidup. Ini dibalik sama manusia. Dibalik sama dunia. Saya gak mau masuk jalan itu karena saya gak bisa lihat. Gak ada kepastian. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Nanti saya akan benarkan apa yang saya hidup. Baru saya cari jalannya. Dibalik sama manusia. Karena manusia membutuhkan kepastian. Kalau gak pasti-pasti gue gak mau lah. Karena berjalan sama Tuhan, mata jasmani ketika lihat, nggak ada kepastian seolah-olah. Makanya ketika tidak mengerti kebenaran firman, akhirnya mata rohani nggak pernah kebuka. Terjadilah di sebuah negara adidaya, negara yang sangat hebat Amerika, didirikan di atas firman Tuhan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dibalik sama manusia. Dimulai tahun 80-an, kelompok aborsi masuk ke pemerintahan. Kami nggak mau, kami mau ketika kami melakukan seks bebas, ketika sampai ada yang hamil, kami dilegalkan untuk melakukan aborsi. Kami mau hidup seperti keinginan kami, dimulai dari hidupnya, nggak mau masuk jalannya. Setelah saya mau hidup seperti begini, saya akan benarkan cara hidup saya. Mereka ke Kongres, ke DPR, tolong legalkan apa yang saya inginkan, dilegalkan sama negara Amerika. Dan mereka cari jalannya sendiri. Setelah itu kelompok LGBT masuk. Kalau gitu, kalau aborsi dilegalkan, kami juga mau. Legalkan perkawinan sesama jenis. Akhirnya dilegalkan. Bukan sekedar dilegalkan, sekarang kami minta juga supaya semua pasangan-pasangan sesama jenis yang sudah menikah boleh mengadopsi anak. Itu terjadi di hari ini. Mereka ingin hidup sesuai sama keinginan mereka benarkan yang mereka hidup, dan mereka cari jalannya. Itu sebabnya negara ini, negara yang paling bobrok moralnya di dunia, negara ini. Saya dulu tahun 86 ke sana, saya tinggal 13 tahun di situ. Di era waktu saya tinggal itu adalah negara yang sangat takut sama Tuhan. Bahkan presidennya kalau didoain itu ada breakfast meeting hari Sabtu. Ya sekarang nggak ada lagi lah. Breakfast meeting itu di channel namanya C-SPAN, itu disiarin langsung buat semua rakyat lihat. Presiden itu duduk di bawah, ya, berlutut maksud saya di bawah. Itu pendeta-pendeta seperti almarhum Billy Graham dan lain, itu ketika tumpang tangan beberapa kali dipegang tangannya, ditaruh di atas kepalanya presiden. Dan itu disiarin langsung. Sekarang yang disiarin langsung sama White House adalah perayaan Pride atau LGBT kemarin. Bahkan di dalam halamannya White House, Istana Negara, dinaikkan benderanya LGBT, bendera rainbow. Itu yang terjadi hari ini. Makanya hancur moralnya, makanya 25% populasi penjara ada di sana, di seluruh dunia ya, ada di sana.
Yang bayarin mereka makan, inmate semua tahanan-tahanan ini siapa? Negara. Keluar dari uang pajak, hancur negaranya. Itu yang terjadi karena orang membalik semuanya ini. Jangan sampai kita didapati seperti begitu. Jadi ya, di dalam sebuah perjalanan sama Tuhan, level yang paling bawah itu adalah nggak lihat, nggak percaya. Ya udahlah, itu lumrah lah, banyak orang seperti begitu, nggak lihat, nggak percaya. Terjadi sama Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang memimpin kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Pertama kali kata Immanuel keluar, itu diberikan sama Nabi Yesaya kepada Ahaz. Betapa itu bagi saya kehormatan yang luar biasa. Nubuatan bahwa 600 tahun lagi akan lahir seorang raja menjelma jadi manusia, itu diberikan kepada Raja Ahaz. Karena Nabi Yesaya bilang begini sama dia, bos, kan dia lagi dikepung nih sama beberapa negara, beberapa kerajaan. Dia bilang, bos tenang aja bos. Tuhan sudah menyampaikan kepada saya, Tuhan mau menyertai Anda, udah tenang aja. Terus bahkan dia keluarin kalimat ini, coba lihat Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan yang mau membantu dan menolong kamu adalah Tuhan ini yang 600 tahun setelah ini akan menjelma jadi manusia. Terus dia bilang, sesungguhnya seorang perempuan muda, seorang virgin, seorang perawan mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan nanti namanya dia disebut Immanuel, artinya Allah beserta denganmu. Itu kata Immanuel pertama kali diberikan kepada Ahaz. Tahu nggak dia bilang apa? Nggak mau. Mungkin dengan kata lain, kan saya nggak bisa lihat Tuhan yang menolong saya. Yang jelas-jelas ada di depan mata saya adalah seorang raja namanya Raja Asyur yang datang kepada saya menawarkan pertolongan. Dengan catatan kalau saya bantu, saya harus kasih dia upeti. Jadi akhirnya yang terjadi adalah Raja Ahaz meminta bantuan Raja Asyur. Dan akhirnya yang kena imbasnya itu sampai kepada anaknya Raja Hizkia. Sampai dikepung sama Raja Asyur, sama kerajaan Asyur, 185.000 tentara Asyur ingin mengambil kerajaan Hizkia. Karena waktu zaman papanya dia dijajah secara ekonomi, sekarang secara teritori dia mau dijajah juga. Seorang yang ditawarkan pertolongan sama Tuhan. Gak lihat, gak percaya. Level di atasnya, udah lihat, tapi juga gak percaya. Terjadi sama siapa? Terjadi sama orang-orang yang jaga kuburnya Yesus. Coba lihat Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 ayat 2 sampai 4. Mengatakan begini. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Karena dia lihat sendiri prosesi kebangkitan Yesus depan matanya. Lihat sendiri loh. Diaduin dong ke mahkamah agama. Bos, dia benar-benar anak Allah bos, dia bangkit bos. Coba lihat ayat 13. Mahkamah agama katakan begini. Kamu harus mengatakan kepada semua orang maksudnya. Bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri tubuhnya Yesus ketika kamu sedang tidur. Dan Alkitab mencatat kalau kita baca ayat selanjutnya. Berita kebohongan ini masih dipercaya sampai hari ini. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ke Israel. Gak sampai 5% percaya Yesus. Karena berita kebohongan ini masih tersebar. Bayangin, dapat berita kebenaran, ditwist, dijadikan hoax. Udah lihat, gak percaya. Udah dengar kesaksian, udah lihat hidupnya orang ditolong Tuhan, gak percaya. Gak percaya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan nih para mahkamah agama, imam-imam ini akhirnya ngalamin Tuhan sendiri sih. Dan banyak dari antara mereka yang juga bertobat ya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 mencatat begini. Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Akhirnya ngalamin Tuhan sendiri sih. Cuman sayang aja beritanya udah kesebar kemana-mana gitu ya. Gak lihat, gak percaya. Udah lihat, gak percaya. Ada seorang pemain biola namanya Joshua Bell. Dia punya biola aja dari tahun 1700.
Jadi dia ini kalau lagi konser, wah konsernya mahal lah, bisa jutaan. Satu hari dia ada di sebuah kota di Amerika, dan pagi-pagi, malamnya dia mau konser, pagi-pagi dia iseng, dia pakai topi, dia masuk ke stasiun kereta bawah tanah, dia main biola di situ, ngamen, iseng aja. Dan di depannya dia tuh ribuan orang lalu lalang, naik kereta, turun kereta, nggak ada yang sadar itu Joshua Bell. Tiba-tiba ada seorang ibu yang lagi lewat, Joshua Bell pakai topi soalnya. Joshua Bell, Joshua yang ngangguk, iya. Ibu itu satu-satunya penonton yang nonton permainan Joshua Bell, dapat konser gratis 45 menit. Ibunya gak punya duit juga untuk nonton konser mahal-mahal, dia cuma kasih tip $20 habis itu. Selesai. Sering kali kita gak sadar Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena kita terkesima sama apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Ingat, ribuan tahun setelah tadi Abraham pergi dari kota namanya Ur, hadirlah para Majus yang datang juga dari area itu, dari timur, menuju ke Yerusalem. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Bapak Ibu kalau baca Matius pasal yang kedua, satu-satunya kisah tentang Majus yang ditulis di Alkitab itu hanya di Matius 2. Para Majus, waktu mereka berangkat dengan mata rohani. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem sampai mereka tiba di istana Herodes. Waktu mereka tiba di istana Herodes dan mereka sampai di sana, baru di situ akhirnya Herodes bingung, seluruh Yerusalem terkejut, Alkitab mencatat, sampai-sampai Herodes memanggil para ahli Taurat untuk membuka gulungan-gulungan kitab, ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari itu. Jadi dibukalah gulungan-gulungan kitab, dan akhirnya mereka keluar dari ruangan itu ketika mereka cek semuanya. Ada bos, ternyata raja itu baru lahir dan itu letaknya hanya 9 kilo dari Yerusalem di Bethlehem. Tuhan mempertemukan para Majus dengan orang yang tepat di dalam musim yang tepat untuk membawa mereka ke dalam sebuah tujuan. Padahal orang itu jahat, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk membawa kebaikan dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya di dalam sebuah perjalanan iman kita, ya level yang berikutnya yang Tuhan berikan dan Tuhan kasih tahu kepada muridnya yang tadi dia bilang bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan akhirnya murid ini meragukan dia. Dia kasih tahu kepada Thomas di Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-29, dia bilang begini. Yohanes 20 ayat 29. By the way, ini satu-satunya gereja selama saya pelayanan 25 tahun yang kalau kasih ayat cepat banget, hebat banget deh. Tepuk tangan dong buat multimedianya, luar biasa. Saya gak pernah secepat, saya gak kasih khotbah saya loh sama dia. Gak tahu ya, cepat banget. Kayak, atau udah dikasih nubuatan Tuhan mungkin. Udah disiapin semuanya, hebat banget, cepat banget. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku. Karena engkau telah melihat aku, makanya kamu percaya. Nggak lihat, nggak percaya. Lihat, nggak percaya juga. Level di atasnya, udah lihat baru percaya. Dia bilang sama Thomas, sekarang karena kamu udah lihat saya, kamu percaya. Level yang paling tinggi, dia kutip di ayat ini, Yesus kasih tahu di ayat ini, untuk kita semuanya yang duduk hari ini, dia katakan begini, berbahagialah. Atau arti katanya itu adalah makarios. Diberkati, blessed are you, diberkatilah engkau, diberkati kita semua yang duduk di tempat ini. Yang hari ini kita tidak lihat Yesus secara fisik, namun kita percaya. Itu sebabnya dia katakan ketika engkau lakukan itu dalam hidupmu, bagi aku akan heran dengan iman seperti itu. Itu yang terjadi. Matius pasal yang ke-8, coba lihat ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5 mengatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, orang Romawi bukan orang Yahudi, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita, tolong Tuhan, tolong. Yesus bilang begini, oke. Ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. I will presently be there, I will physically be there. Saya akan secara fisik hadir dan menyembuhkan dia. Tahu gak dia bilang apa? Si perwira. Ayat 8, gak usah, aku gak layak Tuhan, ya katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Aku percaya sama firman-Mu ya Tuhan, walaupun aku gak bisa lihat tapi aku percaya, aku pegang teguh firman-Mu Tuhan. Dan ketika dia katakan begitu, di ayat yang ke-10 Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya percaya hari ini Tuhan heran sama kita semuanya.
Karena kita percaya walaupun kita nggak lihat. Dan di akhirnya daripada ayat 13 Yesus mengatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, Tuhan walaupun aku belum lihat, tapi aku percaya kesembuhan sudah engkau berikan. Karena engkau sudah selesaikan di kayu salib semuanya. Tuhan walaupun aku belum lihat, pemulihan sudah terjadi Tuhan. Pertolongan sudah terjadi. Aku mengucap syukur menatap masa depanku. Karena apa yang aku baca itu sangat indah. Seperti seorang yang diantar ke rumah jompo, seorang buta. Dia dipegang sama petugasnya. Petugasnya bilang begini sama si om, kita ke kamar ya om. Omnya buta. Terus lagi jalan ke kamarnya si petugas bilang gini, om kamarnya om bagus banget. Kalau dibuka jendelanya depannya danau. Om kamarnya om bagus karena semua temboknya dicat pastel. Teduh sekali om. Tiba-tiba si om bilang begini, oh iya ya bagus. Si petugas bilang gini, om kita kan belum nyampe, kok om udah bisa bilang bagus? Si omnya ingetin dia lagi, kan saya buta. Mau nyampe atau gak nyampe tetap aja belum bisa lihat. Saya bilang itu bagus berdasarkan penjelasan kamu barusan. Saya lagi bayangin ini di pikiran saya. Harusnya hari ini kita menatap masa depan kita bilang begini, Tuhan masa depanku indah. Aku katakan ini berdasarkan 7.000 lebih janji firman Tuhan yang aku baca di firman-Mu. Aku percaya Tuhan walaupun aku tidak lihat. Saya akan tinggalkan Bapak Ibu dengan prinsip ini. Seperti para majus. Di dalam perjalanan iman kita akan selalu dipertemukan dengan orang yang tepat. Ya, waktu saya sakit, waktu saya kena cancer 2019, saya divonis mati 3 bulan, Bapak Ibu sudah pasti dengar kesaksian saya. Saya udah berulang kali kasih tahu di sini. Di hari pertama, ketika dokter kasih tahu, dia bilang begini sama saya dan istri saya, siap-siap. Besok setelah selesai pengobatan 1 minggu, Bapak akan mengalami sariawan. Sariawannya bukan satu, seluruh mulut. Semua pasien saya begitu. Karena cairan yang dimasukin lewat dadanya itu kerasnya luar biasa. Siap-siap gak bisa makan. Kita akan segera nanti pakai infus aja. Kalau gak bisa makan kita kasih nutrisi lewat infus. Siap-siap ya. By the way, mulai besok kamu gak boleh gosok gigi karena trombosit kamu juga habis. Makanya orang kalau demam berdarah ketika ada luka, darahnya gak bisa stop. Trombosit itu untuk menyetop kalau ada luka. Jadi gak boleh gosok gigi, takutnya nanti gusinya luka. Besok-besok mulai kumur-kumur ya. Mulai besok kumur-kumur. Dari rumah sakit kita akan kasih oral drops. Nanti ditetesin, kumur-kumur aja. Dah, selesai dikasih tahu, besoknya istri saya pergi. Ini di Singapura. Dia keluar dari rumah sakit, mau beli makanan buat saya. Dia sempat bilang gini, aduh kamu makan yang enak-enak aja sekarang, mumpung bisa makan, minggu depan udah sariawan semua, dia bilang gitu. Jadi dia mau beli makanan, lagi dia keluar, tiba-tiba ketemu sama temannya, di jalanan, nggak sengaja. Dia tanya, istri saya namanya Gibi, Gap ngapain lu di sini? Dia cerita, suami gue sakit, si Billy sakit, di gini, ya ampun, aduh kok kaget gue dengarnya, dia bilang gitu. Terus cerita, istri saya cerita, iya nih, lu mau kemana? Gue mau beli makanan, karena katanya dokter seminggu lagi dia akan sariawan semua. Karena dia gak boleh gosok gigi, udah gitu nanti akan karena cairannya panas, semuanya akan menghancurkan lah dalam-dalamnya dia gitu. Tiba-tiba temennya ngomong gini, Gap, gue punya oral drops, produk gue, dibuat dari organik, gue lagi pas bawa, lo kasih ya buat dia ya, dikasih gratis. Besok lo pakai ini aja, jangan dari rumah sakit pakai ini aja gitu. Jadi besoknya saya pakai, saya tetesin. Bapak Ibu tahu, dari tahun 2019 sampai hari ini, karena saya pakai tiap hari, saya tidak pernah sariawan. Dokternya bingung. Besoknya dia masuk kan, setelah udah 1 minggu nih, besok-besoknya masukin. Ada sariawan? Nggak ada. Ini ketua hematologi loh, profesor. Jam terbang tinggi, pasien mungkin 2000-an, seumur karirnya dia. Besoknya masuk lagi. Udah ada sariawannya? Belum. Dia makin bingung. Besoknya datang lagi. Udah ada? Belum. Dia gak percaya, buka mulut, disenter sama dia. Saya. Kok gak ada? Jangan ada lah, gue bilang gitu. Dia bingung. Kamu ngapain? Saya kasih tunjuk, saya pakai ini. Wow, luar biasa. Kita pantau terus ya. 1 minggu, 2 minggu, gak pernah sariawan. Gara-gara gak sariawan, saya makannya lahap. Dan dokter bilang itu salah satu dari satu hal yang membantu pemulihan hidup saya. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Di dalam musim yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Gak usah takut,
buka mata rohaninya. Tuhan sudah memberikan kelimpahan di dalam sini. Percaya walaupun tidak melihat. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Meteraikan firman ini Tuhan di dalam setiap hati kami. Kami baru memasuki tahun yang baru. Kami gak bisa lihat ujung tahun ini. Tapi satu hal yang kami bisa katakan, kami berjalan bersama Raja atas segala Raja. Tuhan yang sudah ada di masa depan kami. Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Allah Immanuel yang menyertai kami. Itu sebabnya hari ini seperti perwira Romawi itu Tuhan. Kami percaya walaupun kami gak lihat. Kami percaya kepada firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan terjadi sesuai dengan iman kami. Kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami seperti Paulus katakan, kami justru bermegah di depan masalah kami. Karena kami tahu siapa yang ada di pihak kami. Kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Kami tahu Roh Kudus menjadi penasehat agung kami. Terima kasih Bapak yang baik meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan hidup kami pasti penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.